Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Ustazah berharap Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semangat untuk belajar pada hari ini. Dan insya Allah materi yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini yaitu masih di tema 5, subtema 1 kita akan belajar di muatan PPKN. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai pembelajaran kita buka terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, tentunya bangsa Indonesia sebagai negara dengan berbagai macam suku bangsa, dengan berbagai macam adat dan budaya, memiliki keanekaragaman yang sangat banyak. Nah, sebagai warga negara, salah satu kewajiban kita adalah bagaimana kita mampu menghargai dan bangga dengan keberagaman yang ada. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan kebanggaan tersebut? Kita sama-sama menyaksikan penjelasan dari Ustazah berikut ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah materi kali ini yaitu tentang bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, tentunya sebagai bangsa dengan keberagaman yang sangat banyak, bangsa Indonesia dianugerahkan Tuhan berupa kekayaan tersebut. Dan tentunya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan keberagaman yang Allah berikan. Tetapi bagaimana caranya kita mewujudkan rasa bangga itu, sehingga rasa bangga yang ada itu bukan membuat kita sombong, tetapi membuat kita menjadi percaya diri. Nah, beberapa cara untuk mewujudkan rasa bangga akan keberagaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah, seperti tarian, pakaian adat, dan makanan khas. Tentunya setiap daerah memiliki tarian daerah, pakaian adat, dan makanan khas. Contoh, di Aceh ada tari yang sangat terkenal yaitu tari saman, dan pakaian adat juga. Misalnya di Kalimantan Barat kita ada suku Melayu, dan yang sangat pakaian adat suku Melayu, anak-anak bisa lihat seperti yang sudah tampilkan. Nah, ini adalah pakaian adat suku Melayu. Dan di Melayu juga, suku Melayu memiliki makanan khas yang cukup terkenal. Misalnya di Kalimantan Barat ada apa? Ya, ada bubur pedas. Nah, itu adalah makanan khas Kalimantan Barat, terutama untuk Melayu daerah Sambas. Kemudian tentunya ada suku lain lagi yang ada di Kalimantan Barat, misalnya ada suku Dayak. Nah, suku Dayak juga memiliki pakaian adat sendiri dan tarian tersendiri. Nah, di luar Kalimantan juga banyak suku-suku lainnya. Ada suku Batak, ada suku Betawi, ada suku Jawa, ada suku Bugis, dan mereka juga memiliki pakaian adat, tarian, dan makanan khas tersendiri. Kemudian cara berikutnya untuk kita mewujudkan rasa bangga dengan keberagaman bangsa kita adalah mempelajari budaya dan ciri khas daerah lain. Jadi tidak hanya daerah kita. Yang ketiga, bisa dengan cara menghargai keberagaman yang ada. Jadi anak-anak, ketika kita melihat suku lain misalnya dengan pakaian adat mereka, dengan makanan khas mereka, dengan tarian khas mereka, kita harus menghargai. Kemudian yang keempat, cara kita mewujudkan rasa bangga yaitu dengan turut menjaga kelestarian dari ciri khas daerah di Indonesia. Jadi setiap daerah di Indonesia, terutama misalnya ketika kita menemukan ada makanan khas suatu daerah, kita boleh melestarikannya dengan cara apa? Ya, dengan cara membuatnya. Kemudian kalau ada media sosial boleh kita share, sehingga apa? Generasi-generasi berikutnya tahu bagaimana cara mengolah suatu makanan khas daerah. Nah, ini adalah salah satu cara kita untuk mewujudkan kebanggaan dengan keberagaman bangsa Indonesia.
Nah, anak-anak tadi sudah mendengar ya penjelasan dari Ustazah tentang begitu banyak keberagaman yang ada dalam bangsa Indonesia, terutama keberagaman adat dan budaya. Nah, anak-anak, yang pertama yang menjadi tugas kita adalah kita memang harus menghargai, tetapi dalam pelaksanaannya sebagai seorang muslim kita tetap memiliki batasan syar'i ya. Nah, apa itu batasan syar'i? Yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan sesuatu adalah Al-Quran dan Sunnah. Ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, silakan untuk dijalankan. Nah, misalnya untuk pakaian adat. Nah, pakaian adat sebagai seorang muslim, kita yang menjadi patokan kita ketika kita berpakaian harus menutup aurat. Jadi biarpun itu pakaian adat, bagaimana caranya agar pakaian adat itu adalah pakaian yang menutup aurat, tidak membuka aurat. Demikian juga dengan adat istiadat. Adat istiadat yang kita jalankan tidaklah boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Oke, anak-anak semuanya, semoga penjelasan hari ini menambah wawasan kalian tentang adat dan budaya yang ada di Indonesia, dan yang pasti kita harus saling menghargai ya, agar tercipta kerukunan dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagai seorang muslim juga kita harus menghargai orang lain. Oke, demikian dari Ustazah, kita cukupkan dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.